namun karena saat ini sedang lanjut studi di London, jadi, saya menggantikan beliau dalam memberikan, teknik pemeriksaan fisik dan general survei ya. Semoga apa yang saya sampaikan di dalam slide ini bisa tersampaikan dengan baik dan dipahami ya. Oke, nanti selama 1 jam ke depan atau 55 menit ke depan, kita akan membahas kenapa sih, nurse gitu ya, harus bisa melakukan pemeriksaan fisik sebagai, standar kita ya, untuk mengidentifikasi masalah keperawatan yang akan dilalui ya, yang akan kita, lakukan ya. Kemudian apa saja persiapannya, tekniknya, kemudian proses pemeriksaan melakukan general survei ya biasanya disertai dengan anamnesa dan jangan lupa ya bagaimana cara pendokumentasiannya. Jadi 5 proses ini yang harus kita pahami apapun pasiennya. Ya, karena kita merawat pasien ya, bukan merawat penyakit ya. Jadi pasien-pasien kita tuh unik ya. Nah, dengan keunikan masing-masing pasien, kita bisa mampu mengobjektifkan sehingga target perawatannya jelas. Nah, kita ketahui bahwa tujuan pemeriksaan fisik adalah mendapatkan data dasar. Data dasar yang dimaksud ini apa ya? Ada yang bisa menjelaskan tadi dari pagi kalau nggak salah ya teman-teman sudah dapat perkuliahan dengan berbagai macam konsep. Data dasar nih minimal apa sih? Boleh ada yang, merespon? Data subjektif objektif, Nurse. Ya, selain apa yang mau dicari subjektif objektifnya? Ya, oke sudah baik ya, terus dilengkapin lagi. Tadi siapa yang ngomong? Andra, Nurse. Kenalan dulu. Hah? Andra, mohon Oh, Andra, ya ampun. Anda yang 2026 ya? 24, Nurse. Oh, iya iya iya, sorry sorry, yang 2024, yang kemarin ketemu di praktikum sirkulasi ya? Betul, Nurse. Oh, siap. Yang lain, futuristik dong ya 2024. Yang futuristik yang lain, namanya ada Nabila, Andra ya, kalau saya bertanya. Data dasar tuh minimal apa sih yang digunakan dalam clinical setting ya, dalam setting klinik? Ya, padahal kemarin saya sudah bikin BRP praktikum sirkulasi ya. Oke, jadi data dasar subjektifnya itu adalah keluhan utama ya, atau riwayat pasien tuh masuk sampai butuh pertolongan ke rumah sakit itu apa sih ya. Nah, pada dasarnya adalah gangguan yang mengalami CAB ya, circulation, airway atau breathing atau nyeri hebat ya, atau kondisi yang dia tidak bisa melakukannya secara mandiri. Itu data dasar ya, subjektif adalah keluhan utama atau riwayat. Dia punya riwayat apa sih, keluhannya apa. Kemudian data dasar objektif minimal adalah hemodinamik ya. Jadi hemodinamik itu adalah tanda-tanda vital ya. Kenapa disebut vital? Karena dia yang menunjukkan kehidupan atau kondisi kekritisan seseorang itu dilihat dari hemodinamik ya, yaitu tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan, kesadaran, ya itu adalah data dasar. Nah, itu dianalisis. Jangan sudah dapat datanya tapi nggak dianalisis. Teman-teman adalah seorang sarjana, salah satu kekuatan sarjana adalah critical thinking-nya dan clinical reasoning, ya. Jadi nomor satu, kalau kita pemeriksaan fisik harus dapat data dasar. Apa data dasarnya? Keluhan utamanya atau tanda-tanda vitalnya, itu minimal, ya. Baru setelah itu nanti diagnostik gold standarnya apa, sehingga kesimpulannya dia sakit apa ya yang menyebabkan keluhan utama tadi, gitu ya. Jadi baru dapat hipotesis nih, data dasarnya apa sih? Nah, harus dibuktikan, gitu. Kemudian kedua adalah mengidentifikasi dan mengelola berbagai masalah pasien. Jadi ini sudah terfokus ya. Kalau kita sebagai seorang nurse karena kita berkaitan dengan respon pasien, tapi kita juga dibatasi waktu ya. Makanya nanti teman-teman bikin renpra bisa sampai discharge biopsikososio ya, kemarin holistik. Tetapi kita terbatas waktu ya. Kita harus membuat
selama perawatan. Dalam 3 hari biasanya adalah masalah utama ya. Identifikasi mengelola berbagai masalah pasien, aktual dan potensial kita sudah jabarin ya, baik dengan risiko, komplikasi, atau potensi. Tapi habis itu kita prioritaskan atau kita fokuskan. Yang fokus 3 hari pertama ini apa? Nah, fokus itu berkaitan dengan keluhan utama ya. Jadi kita nggak bisa menyelesaikan semua masalah ya, keluhan utamanya misalnya, diare gitu ya. Ya targetnya masalah cairannya teratasi, walaupun penyebab diarenya misalnya dia hygiene-nya nggak bagus atau dia ada riwayat, gagal ginjal ya, kondisi asidus itu nanti, perawatan, edukasi berikutnya gitu ya. Jadi, tolong nanti saat pemeriksaan fisik, walaupun teman-teman melakukan head to toe ya, sebagai seorang generalis bisa melakukan head to toe, tetapi bisa menemukan, pemeriksaan terfokus. Kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi efektivitas dari intervensi keperawatan ya, sebagai bagian dari asuhan keperawatan. Ketika kita sudah ada kemarin ya kalau angkatan 2000 yang reguler nih, saya belum bertemu yang ekstensi, 2024 tuh, suara nafas ya, kemarin kita baru pemeriksaan fisik suara nafas. Nah, kalau sudah misalnya diajarkan batuk efektif, suction ya, atau tadi ada temuan, nah itu berkurang atau tidak. Harusnya kita punya hipotesa sendiri, kan ini biostatistik reguler, apa, dasarnya udah lewat juga ya. Harusnya ada perubahan ya, kalau sama aja ya ngapain diintervensi, kan gitu ya. Akhirnya dengan kita melakukan pemeriksaan fisik, saat evaluasi kita juga mengevaluasi intervensi yang kita lakukan. Ya, intervensi yang kita lakukan itu bermakna apabila diagnosisnya juga benar dan diagnosis bermakna apabila pengkajiannya sudah benar. Jadi itu suatu alur ya yang saling berhubungan. Kemudian dalam pemeriksaan fisik juga dapat keterpercayaan ya dengan meningkatkan hubungan antara nurse dan pasien. Nah, ini kemarin kita juga sudah ini ya, share gitu ya. Kalau ketika adiknya Andra ya sakit gitu kan, tapi kalau nurse-nya nggak meriksa ya ketika melakukan infus ya, nggak dikaji pembuluh darahnya sampai berapa tusukan, itu kan juga ada mistrust ya. Tapi kalau kita komunikasinya baik, empati, merasakan kenapa ya pasiennya ini harus diperiksa darah berkala gitu ya, misalnya per 6 jam dan sebagainya, ada tahu tujuannya, itu akan meningkatkan hubungan kalau kita dipercaya ya. Kemudian, nah ini yang sangat penting membuat clinical judgment. Kalau kita nggak melakukan pemeriksaan fisik, bisa nggak dapat clinical judgment? Nggak bisa, ya. Karena kita clinical judgment-nya by data. Data diobjektifkan dengan pemeriksaan fisik. Ya. Jadi tolong jangan meng-underrated pemeriksaan fisik ya. Mentang-mentang teman-teman, ah nanti kan ada ronsennya, kan nanti ada USG-nya gitu kan. Padahal gitu ya, kalau ronsen itu untuk diagnostik, tapi untuk berkalanya dia minum, padahal hasil ronsen belum, tiba-tiba sesak, kan kita harus dengar suara parunya seperti apa nih dalam pemantauan kita. Dengan menggunakan pemeriksaan fisik, dia mudah, murah, dan menjadi bahan koordinasi juga ya. Peran perawat tuh biasanya mentoknya di koordinator ya, bukan pengambil keputusan pasien. Kalau kita nggak melakukan pemeriksaan fisik, bagaimana kita melaporkan ke DPJP? Ya, perubahan pasiennya semakin sesak nih, semakin sesak datanya mana? Sesak itu kesimpulan ya. Datanya dari mana ya? RRD cepet, ya RRR kita inspeksi ya. Pas di auskultasi rongkinya semakin berat, seluruh lapang paru ya, atau malah nggak kedengeran, gitu ya. Jadi pemeriksaan fisik menjadi senjata utama selain kemampuan anamnesa. Saat pemeriksaan fisik, karena tadi adalah senjata utama, tentu persiapannya harus benar ya. Dalam persiapannya di otak kita ya, harus memikirkan 4 hal ini. Apa yang harus saya siapkan ketika saya mau datang ke pasien? Pertama, pasien safety. Ya, kalau klinikal itu targetnya adalah tujuan kita ke pasien adalah menjaga keselamatan pasien. Jadi bagaimana kita mampu mengendalikan infeksi dengan cara
Cuci tangan ya, kita menyiapkan lingkungannya. Apa saja yang dibutuhkan, alat-alatnya dan kliennya, baik secara fisik dan psikologis. Jadi ini sama ya kayak kemarin di apa, pemeriksaan sirkulasi dan respirasi, apapun kita mau ke pasien, kita memberikan rasa aman dan nyaman pasien ya, apakah, kordennya jangan lupa ditutup, ruangannya diterangkan ya, dijelaskan apa saja yang akan diperiksa, dia membutuhkan posisi seperti apa, ya nanti kita akan belajar posisi ya, yang nyaman ya, terus, perawat juga harus tahu tujuannya apa. Oke, jauh ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya lanjut ya. Yang pertama adalah dalam persiapan pemeriksaan fisik, kita harus paham apa itu pengendalian infeksi, ya tadi saya bilang. Di rumah sakit, kenapa ini menjadi concern? Karena unik ya, kliennya dia mengalami risiko imunokompromis. Dalam kondisi sakit, tentu daya tahan tubuhnya rendah, ya, viral load ataupun mungkin apa hostnya itu kan tadi kondisi imunitasnya mungkin lemah, di sekitar juga banyak tinggi mikroorganisme ya, baik yang patogen ataupun yang virulensinya tinggi. Kemudian kemarin karena pernapasan, kita belajar airborne ya, bagaimana penularan melalui udara. Nah, itu semua harus kita pahami, jangan sampai pasien yang harusnya mendapatkan pengobatan ataupun kesembuhan malah menjadi sakit akibat cross infection gitu ya, atau apa, pertukaran silang ya, baik antara nurse ke pasiennya dan pasiennya pun menularkan ke nurse-nya. Jadi pengendalian infeksi apa? Dia adalah suatu tindakan kewaspadaan. Ya, yang namanya waspada, kita harus bisa memitigasi apa risiko hazardnya ya, ending dari eee, sesuatu yang waspada kita harus mengenali hazard. Jadi kalau teman-teman nggak tahu yang menyebabkan bahaya apa, ya nggak bisa waspada ya. Tapi ketika kita paham hasratnya apa, kita baru bisa waspada. Seperti apa contohnya? Contohnya, apakah ada kulit terbuka, luka basah ya, ataupun risiko tadi penularan airborne dari batuk-batuk ya, dan sebagainya. Kemudian sehingga kita bisa ketika kita sudah mengenali hasratnya apa di lingkungan kita tinggal ya, ke pasien yang akan kita rawat, kita akan paham standar precaution minimalnya ya, atau standar, standar itu adalah bare minimumnya ya, lebih boleh ya, tapi kurang tuh jangan, jangan sampai di bawah standar ya. Standar itu rata-rata yang memberikan kewaspadaan, yang memberikan, pencegahan dari suatu kejadian akibat kita sudah ada, pencegahan ini atau kondisi waspada ini. Misalnya apa? Penggunaan sarung tangan ya, misalnya ada risiko drainase luka yang sangat banyak, apapun itu ya cairan tubuh pasien, nggak hanya luka ya, apapun yang di dalam tubuh pasien yang nggak ada di tempatnya, misalnya pembuluh darah ya, darah itu harusnya di pembuluh darah, begitu dia keluar dari tubuh ya itu termasuk hazard ya, ataupun tadi droplet ya, harusnya tidak ada droplet ya, tapi ketika pasiennya ini ada suatu infeksi, apakah itu TB, pneumonia, ya itu menjadi hazard, jadi harus kita kendalikan. Kemudian itu tadi kewaspadaan ataupun, pengendalian infeksi, yang kedua adalah lingkungan. Kenapa lingkungan harus kita pertimbangkan? Ini kemarin juga sudah saya bahas ya, eee, bisa nggak kemarin saya contohnya Anda mau pipis gitu ya, Anda mau miksi, Anda mau ke toilet, tapi toiletnya kotor. Memang jadi gitu kan, nggak jadi ya. Itu juga, kita juga harus menyiapkan suatu kondisi aman dan nyaman. Ya, ketika kita mau ada tujuan mengambil data dengan pemeriksaan fisik, sebelum kita ke pasien, kita harus observasi lingkungan pasien dulu. Ya, kotor enggak ya, kondisi pasien harus terjaga privasinya, apalagi daerah-daerah yang memang tertutup ya, nanti ada pemeriksaan ataupun, palpasi kandung kemih ya, karena pasiennya risiko retensi urin sehingga harus pasang kateter ya, atau, Anda mau mendengar suara auskultasi gitu kan, Anda harus buka bajunya, misalnya pasiennya dewasa ya dalam konteks, KMB biasanya pasiennya dewasa, nah itu kan harus disampaikan apa,
prosedur yang akan dilakukan dan seperti apa menyiapkannya. Tadi ini sudah ada pencahayaan, kedap suara, kemudian kenyamanan dan keamanan tempat tidur. Kenyamanan dan keamanan tempat tidur ini bukan sekedar rapih ya, bersih, tapi juga posisi. Posisi netralnya pasien tuh harus kita ketahui. Apa itu nurse posisi netral? Posisi netral adalah posisi nyamannya pasien sesuai standarnya. Misalnya pasien lagi pusing, batuk, sesak, ya posisi nyamannya pasien diperiksanya dengan posisi semi volar atau high volar. Jangan maksa ya. Di buku harus dengan supine gitu ya, ya beda apalagi pasiennya lansia ya. Ya udah kita harus paham, oh sudah nyaman dan ini sudah aman dan kita juga bisa mendapatkan datanya secara objektif. Jadi kita harus tahu posisi netral pasien itu seperti apa. Kalau lagi ada nyeri, posisi netral pasien pasti melindungi area nyeri ya. Seperti apa kalau kita mau melakukan, kondisi supinasi gitu ya, seperti apa? Ditarik nafas dalamnya dulu kah? Atau kemudian dibantu pelan-pelan dari posisi netralnya dia ya. Setelah itu pasti dia akan melindungi lagi area nyerinya, ya, gitu ya. Jadi atau jangan juga karena pasiennya, "Ya Nas nggak bisa dikaji." Kenapa? Pasiennya lagi tidur, pasiennya lagi, nyeri gitu. Ada tekniknya, ya kita harus melakukan PEVIS-nya untuk mengetahui sejauh mana penyebaran nyerinya. Kita harus paham, oh posisi nyamannya pasien meringkuk, yuk kita ganti lagi yuk sebelah kanan kiri. Atau itulah intervensi yang akan kita lakukan, perubahan posisinya berapa lama di posisi nyamannya dia ke posisi yang kita harapkan. Gitu ya. Setelah kenyamanan, setelah lingkungan, kita ini yang terutama ya, kita paham alat apa saja yang dibutuhkan sehingga tidak waste. Waste itu apa? Bolak-balik. Oh iya lupa ya ngambil penggaris mau periksa JVP, oh iya lupa sarung tangannya nurse gitu. Oh iya lupa perlaknya. Nah, itu berarti, kita belum paham atau belum siap ya, karena ini bagian dari persiapan pemeriksaan fisik. Peralatan konsepnya sesuai ya dengan tujuan PEMVIS, apakah harus menyiapkan set bersih, apakah harus menyiapkan set steril, itu kita harus paham. Ya, siap pakai, kemudian diatur untuk mempermudah. Jadi mana dulu nih alat yang mau digunakan. Yang pertama itu biasanya yang paling dekat ya. Jadi nggak mikir, oh habis tindakan ini ya, enggak. Tapi kita harus urutan. Oh pertama saya akan memberikan cairan ke dalam kom, harus siapin kapasnya. Terus habis itu gelnya, misalnya pas pasang kateter, atau infus ya, kita harus paham mana dulu yang akan kita diambil, mana dulu yang akan, terakhir alatnya itu digunakan. Nah, standarnya dalam pemeriksaan fisik kita membutuhkan lidi waten, lidi wooden ya, apa, lidi kapas gitu ya. Biasanya untuk mensuap ya, atau melihat, sensasi pada pemeriksaan biasanya neurologis, Snellen chart ya untuk melihat, ketajaman penglihatan ya, senter, lampu sorot ini untuk bisa melihat pupil edema ya, isokor atau anisokor. Kemudian sarung tangan tadi sebagai pengendalian infeksi, terkait dengan adanya kontaminasi dari cairan tubuh pasien, kemudian ada oftalmoskop, otoskop ya, ini untuk melihat cuman ini, biasanya pada anak ya, untuk melihat kebersihan telinga ya, oftalmoskop juga, jarang ya digunakan dalam nursing kit. Kemudian palu perkusi ya, ini untuk mengetahui, sensasi ya pasien stroke ada nggak saraf kranialnya ya, kemudian penggaris meteran ini menjadi alat ukur apakah lingkar perut ya, kemudian misalnya pasiennya asites kan harus diukur ya lingkar perutnya, penggaris untuk memberikan batasan ya JVP, sphygmanometer itu, alat mengukur tekanan darah ya, stetoskop untuk auskultasi, termometer untuk mengukur suhu, spatu lidah untuk melihat apakah ada peradangan ya, agar lidahnya itu bisa ditekan, kemudian diperiksa daerah uvula ataupun, maksila dan mandibulanya. Garpu tala untuk mengetahui,
bisa juga dengan neuropati motorik ataupun dari, telinga ya, fungsi telinga atau keseimbangan. Jam tangan tentu ya untuk mengukur frekuensi dalam 1 menit berapa nafasnya, nadinya berapa, selimut untuk kenyamanan agar pasiennya tidak ada perubahan suhu yang mendadak, dan catatan dokumentasi. Oke, ya ini untuk tambahan dalam pemeriksaan terfokus, ada goniometer, skin voltmeter, vaginal speculum, lubrikan, slide ya untuk pemeriksaan ataupun, wadah spesimen, biasanya untuk dicek di mikroskop. Ya ini alat-alatnya, oftalmoskop, kemudian stetoskop, lidi Wattens, patel lidah, garpu tala, ini yang buat palu ya, ini senter ya, ada sarung tangan, penggaris. Ya nanti di lab bisa Anda identifikasi. Terakhir klien ya, tadi lingkungan, pengendalian infeksi, terus alat, dan sekarang adalah persiapan fisik. Persiapan fisik, ya kita tanya, kita akan melakukan pemeriksaan apakah mau berkemih dulu atau toileting dulu ya, jadi jangan sampai dia nahan pipis ya, dipersilahkan. Terus apakah perlu mengganti pakaian pasien ya, menyediakan selimut, mengatur suhu ruangan, dan menanyakan kenyamanan pasien. Jadi intinya sih pasien kita tanya apakah sudah siap untuk diperiksa ya. Nah yang kedua, yang utama adalah posisi ya. Tadi yang saya bilang kita harus tahu posisi netralnya pasien itu di mana. Ya ini, agar semuanya nyaman, pasiennya nyaman diperiksa, nurse-nya juga mendapatkan datanya tanpa aduh-aduh atau menyebabkan malah jadi sakit ya kita periksa. Nah ini beberapa posisi yang, umumnya dilakukan saat melakukan pemeriksaan fisik ya. Dorsal recumbent ini biasanya, eee, kalau yang diperiksa adalah, ya ini posisi kaki ditekuk ya, ini biasanya pada pemeriksaan abdomen, hepar ya, tarik nafas untuk melihat inspirasi ekspirasinya atau pemeriksaan dalam ya, ada, ginekologi ya, kita menggunakan posisi dorsal recumbent. Oke, terus supine ini yang sangat umum sekali ya, yaitu horizontal recumbent, ya hanya ada 1 bantal, tapi bisa juga tanpa bantal ataupun ya kalau supine dia harus horizontal ya posisinya. Bisa kita pada posisi supine kita bisa mengkaji area kepala leher, aksila ya, kemudian anterior toraks. Ya ini sebenarnya pendekatan pemeriksaan saja ya. Kalau, pemeriksaan dada boleh kok tangannya di belakang kepala, boleh juga di bawah kepala ya, senyamannya pemeriksa tujuannya buat apa ya. Kemudian, posisi duduk, ya ini kalau pasiennya bisa duduk, tidak ada kendala, area yang bisa dikaji, bisa ada kepala, leher, ya, posterior, anterior, toraks, ya. Kemarin kita, pemeriksaan fisik, respirasi duduk ya posisi pasiennya. Oke. Nah, ini ada posisi litotomi ya, litotomi semakin terbuka lagi. Nah, ini contohnya female reproductive tract, di mana kakinya ini nggak nempel di tempat tidur ya, jadi posisi menggantung. Kemudian ada posisi Sims, miring ya, ini apakah biasanya kita mengkaji kalau mau memeriksa rektum atau vagina ya. Kita lihat adakah luka tekan atau prone, telungkup ya, untuk melihat adanya posterior thorax, hip joint movement. Ya, tapi ini harus hati-hati ya kalau pasiennya ada kondisi komorbid di mana dia nggak bisa prone, ya jangan ya. Nanti harus kita pahami, kita harus kenal pasien kita itu siapa sih, gitu. Ya tadi kan ada secara fisik dan secara psikologis, ada kendala apa nih, bisa posisi netralnya dia nggak bisa prone, ya udah kita bikin, apa, bikin keputusan lagi ya, bikin clinical judgment lagi, kalau mau meriksa abdomen tapi pasiennya nggak bisa, istilahnya supine, hanya bisa, tegak, ya kita sampaikan pemeriksaannya ini posisinya dalam kondisi apa. Kemudian kalau tadi sudah fisik, psikologis, yang pertama adalah kita harus jelaskan tujuannya apa, ya dengan istilah yang dipahami atau istilah umum. Jangan,
menggunakan istilah, medis ya atau, baku ya, istilah baku. Kita juga harus menjelaskan, yang pertama tujuan deh, tujuan pemeriksaannya apa, terus kenapa harus, diikuti gitu ya, sehingga dapat hasilnya apa. Dan, bagaimana nurse etiknya kalau kita mendapatkan hasil yang mencurigakan, ya itu nanti kita koordinasikan. Tetapi kita tidak boleh menyampaikan, eee, kondisi-kondisi ya hanya data aja, bukan suatu kesimpulan, "Oh ya Bu, ada benjolan sekian berapa," tapi apa itu benjolannya kita nggak bisa tahu ya. Tapi kita harus mengumpulkan data. Boleh nggak pasien tahu? Boleh, ya kan badannya dia. Kemudian sikap dan gaya komunikasi yang terapeutik dan rileks, ya kita juga harus siap, kitanya juga jangan terburu-buru, pokoknya kita selesai dulu dengan diri kita ya, jangan, tadi ya salah satunya, bolak-balik, terus, mmm ya kondisinya itu, tidak ramah ya, tidak hospitalized, tidak ramah ya. Jadi, "Ya Bu buka bajunya." "Udah belum? Bajunya kok belum dibuka?" Kayak gitu. "Ya Bu saya buka ya." Sehingga pasiennya pun juga, oh nyaman nih kalau, diperiksa sama nurse yang ini. Kemudian kita tanya, "Benar nggak Bu sudah nyaman?" Ya, sebelum pemeriksaannya dilakukan dan kita lihat respon wajah pasien. Ya, makanya posisi pasien itu posisi perawat itu harus di sebelah kanan pasien dan menghadap ke mukanya ya. Jadi nggak boleh Anda nginfus nih, posisinya malah ke tangan, tapi mukanya pasien nggak dilihat. Nah itu salah ya. Kita harus melihat ekspresi wajah pasien, apakah ada nyeri yang ditahan ataupun yang gelisah dan sebagainya. Nah, kita tenangkan pasiennya dulu. Nah, ini teknik pemeriksaannya kemarin juga sudah dibahas ya, terkait inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Ini semua memiliki tujuan masing-masing dan menjadi gambaran yang utuh. Bisa nggak saya auskultasi aja, tapi saya nggak mau inspeksi? Ya, bisa, tapi tidak memberikan kesimpulan yang utuh. Ya, kalau misalnya saya mau pemeriksaan fokus pemeriksaan dada, ya kita lihat inspeksi nafasnya seperti apa, kan gitu ya. Palpasi pasiennya benar nggak ada penumpukan cairan, di perkusi, oh bener nih ada semakin dullness karena penumpukan cairan. Di auskultasi makin lagi redup. Ya, jadi oh benar ada kelebihan volume cairan yang saling mendukung. Kalau nggak saling mendukung bagaimana? Nah, makanya ada pemeriksaan gold standar lagi. Apakah harus di ronsen? Ya ronsen juga nggak kelihatan nih yang menyebabkan suara redupnya. Ada lagi nanti USG kah, MRI kah, CT scan kah sebagai gold standar ya. Apa itu inspeksi? Ya ini udah sama ya kemarin dibahas di pemvis paru. Kita melakukan observasi atau suatu kondisi pengamatan, kita amati, ya. Boleh nggak matanya pasiennya di sini, kitanya di sini, nggak bisa ya, harus, direkomendasikan kalau kita ingin mengobservasi yang terfokus harus sejajar ya. Misalnya bentuk paru, ya itu kita harus sejajar, karena kalau dari sudut pandang atas gitu ya, mungkin, tadi, bentuknya tuh nggak jadi objektif. Nah, ini yang biasanya inderanya apa, bisa penglihatan ataupun penciuman ya, ada, visual inspection kalau menggunakan indera penglihatan ya, misalnya melihat, nafas, ada benjolan, kemudian, mmm, banyak hal ya, anemi, konjungtiva anemis, ikterik, ya itu adalah visual. Kemudian kalau bau ya, kita bisa lihat apakah ada luka ya atau di sini penapasan kusmal gitu. Oke, palpasi ini juga suatu kondisi teknik pemeriksaan fisik dengan menyentuh ya. Pokoknya palpasi itu adalah therapeutic touching ataupun perabaan ya. Dia biasanya kita meraba. Makanya ada palpasi dalam, ada palpasi dangkal. Kalau misalnya palpasi dangkal baru kita palpasi pasiennya udah nyeri. Nah, berarti inflamasinya sudah semakin berat. Kalau palpasi dalam biasanya, itu untuk mengetahui organ dalam ya, spleen ya, terus, liver, ya itu kita harus palpasi dalam untuk melihat batasan dari organ. Nah ini, karena kita ada perabaan tentu perawat nggak boleh kukunya panjang ya, karena kalau kukunya panjang
bikin sakit ya. Jadi harus pendek untuk, tidak melukai pasien, terus tangannya kita hangatkan karena tadi ya, pasien dirawat ada nggak kecenderungan suhu meningkat. Misalnya habis transfusi, oh ya pasiennya habis transfusi malam, pas kita pagi nih operan, kita palpasi ya, selain diukur dengan termometer, kita juga raba, "Loh kok masih cenderung 37 tapi sebelumnya dia tuh trennya 35, 36, loh kok udah 37 Bu? Kapan nih selesai transfusi?" Gitu ya. "Oh kok udah ada mau demam?" Gitu. Kalau belum sampai 24 jam kemungkinan demamnya karena jangan-jangan ada efek samping dari pemberian transfusi yang semalam. Nah itu harus kita tulis ya, harus kita catat. Nah, kemudian, kalau kita raba semakin nyeri, ya kita hentikan ya, kita sampaikan, "Oh ternyata disentuh dangkal aja nyerinya memancing pasien untuk terasa nyeri sekali," ya, itu kita stop. Oke, ini hampir sama ya. Apalagi ya, oke ini, bagian-bagian organ ya saat melakukan palpasi, ini adalah fingertip ya, ujung kuku ya, ujung jari. Kemudian di sini adalah dorsal surface ya, kita bisa melihat untuk temperatur ya. Kemudian, ini disebut tadi ujung ujung jari dinamakan fingertip, kalau finger pad ya yang bawahnya. Kemudian metacarpophalangeal joints ya, ini untuk meraba vibrasi ya, kemarin kita udah 77 ya, kita lihat getaran pasien, getaran, pergerakan udara di paru-paru pasien yang 77 itu kita merabanya lewat metacarpophalangeal joints ya. Kemudian tadi kalau finger pad kita kaji, eee, taktil fremitus ya, sama ya. Kemudian atau ya tadi sampai 77, terus kemudian kita bisa lihat kelembapan kulit pasien, teksturnya, apakah ada edema atau ada krepitasi. Krepitasi itu suara kresek-kresek ya, jadi kayak udara yang terperangkap, jadi ada suara tambahan gitu ya di daerah muskuloskeletal. Terus kita juga bisa melihat ukuran, bentuk, posisi, atau konsistensi dari, eee, suatu organ ya, apakah teraba lunak ya, teraba batasannya jelas, nah itu bisa. Nah ini disebut dengan palmar surface, kemudian di sini adalah hand vibration. Oke, ini palpasi ringan, karakteristiknya dia hanya superficial, lembut, dan halus. Kemudian palpasinya menggunakan bantalan, tadi ya finger pad, jari tangan, ya kedalamannya hanya 1 senti dari permukaan kulit. Biasanya, misalnya kalau apa sadari, nah itu pakai palpasi ringan ya, kita palpasi dengan cara circular motion ya. Kemudian iya, kemarin tuh apa belum ya, kemarin palpasi, ya kita tadi ya, pengembangan paru ya, itu palpasi lembut banget ya, itu mah cuma megang ribs ya, terus tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Nah, terus bagian yang sakit dilakukan paling akhir, karena nanti menjadi bias ya, kalau yang sakit duluan diperiksa, organ lain padahal nggak sakit, jadinya dibilangnya sakit ya. Kemudian palpasi dalam, nah ini kalau organ dalam juga ya atau organ tertentu kurang lebih 4 sampai 5 senti, biasanya palpasi abdomen atau sistem reproduksi. Ini contohnya palpasi dalam cukup pakai 1 tangan ya. Kemudian kalau kalau palpasi ringan cukup 1 tangan, kalau palpasi dalam itu biasanya kita butuh sampai 2 tangan untuk tarik nafas ya, kaki ditekuk, misalnya palpasi hepar, tarik nafas, inspirasi, tarik nafas Pak, ekspirasi, baru kita palpasi dalam ya. Jadi saat kondisi pasien menghembuskan nafas, ekspirasi baru kita tekan, oh ada batasan nih hepar gitu ya. Nah, ini perkusi juga ya, kemarin sudah dibahas juga, sebenarnya ini Nurse nih kalau angkatan 2024 ya, melakukan pengetukan tubuh ya dengan ujung-ujung jari untuk mengevaluasi ukuran, batasan ya. Perkusi itu diketuk kenapa? Biasanya untuk daerah-daerah interkosta atau daerah-daerah yang berongga ya. Kalau daerah yang padat iya iya, kalau daerah yang padat seperti liver ya, itu organ padat kan dia, eee, pejal ya.
dia kan kejal. Jadi, eee, apa, tidak ada udara ya di situ, jadi dullness. Jadi kemarin saya minta teman-teman, menghafal ya, apa itu resonans ya, kemudian dullness, kemudian apa lagi, timpani ya, itu suara-suara yang dihasilkan dari perkusi. Oke ya, ini, eee, suara ya, ini, bagaimana vibrasi dari, ketika di perkusi ya. Cuma ini, jarang ya kita menggunakan, eee, ukuran ketinggian dari suatu amplitudo ya, dari suara. Nah ini ya, dari kemarin ya, dullness, resonance, hiperresonance, timpani ya, itu menunjukkan suatu kondisi. Kalau liver dia harusnya dullness ya. Kalau paru dullness gimana? Berarti ada abnormal ya, kalau dia nggak resonan ya, apakah ada tumor paru ya, seperti itu. Kalau gastrik, kalau lambung dia suaranya timpani ya. Nah ini density itu kepadatan, kalau flatness, dullness itu organnya semakin, density-nya ya semakin padat ya. Kalau timpani itu kayak intestinal ya, intestinal biasanya timpani. Nah ini alurnya pertama immediate perkusi ya, jadi kita raba itu disebut, oke set, ada suara nggak nih misalnya di daerah orbital, kemudian indirect percussion pada ketok ginjal ya, ada nyeri nggak gitu. Jadi nggak secara langsung diketok organnya ya, tapi kita alasin pakai tangan ya, karena kalau nggak nyeri ya, karena agak dipukul ya, itu biasanya untuk mengetahui nyeri, apakah ada batu ya dan sebagainya. Nah kalau direct seperti ini ya. Nah kita lihat kalau pasiennya, tebal gitu ya lemaknya ya boleh ya, tapi kalau pasiennya kurus ya lebih aman sih lansia, anak, biasanya kita indirect ya. Terus mediate percussion ya, ini ada, di jari tengah terus kemudian kita ketok ya. Ini adalah media percussion. Jadi kita perkusinya menggunakan jari tengah, jadi nggak langsung. Tapi kalau langsung kayak yang di gambar pertama itu dia immediate, langsung jari diketuk, nggak usah pakai jari lagi diketuk ya. Jadi tuk tuk tuk, ada suara nggak ya, ada krepitasi nggak ya? Nah itu disebut immediate percussion. Auskultasi dia mendengarkan bunyi dari stetoskop ya, karena kenapa harus pakai auskultasi, ya karena nggak bisa dengan langsung telinga ya, harus menggunakan bel ya. Ini juga, nanti di PKD ada 2 jenis stetoskop ya, diafragma sama bel, itu tujuannya berbeda. Oke, yang terakhir general survey, ini tadi anamnesa ya, anamnesa itu kita untuk mengukur keluhan utama atau mengidentifikasi kata kunci pada pasien ini ya, kayak kemarin sudah kita kasih ya kata kuncinya, "Bu, ada sesak nggak? Ada batuk nggak? Berapa lama? Dahaknya warnanya apa?" Kita mengumpulkan kata kunci. TB, PPOK, ya, pneumonia semuanya batuk, tapi kok beda diagnosis medisnya ya. Nah, itu harus kita temukan kata kuncinya. Ada penurunan berat badan nggak? Kalau PPOK, ya dia lebih penyakit kronik ya. Kalau TB sama pneumonia dia infeksi. Ya, kondisinya akut biasanya. Nah, ini kita lihat, kita pantau kondisi pasien secara umum, apakah physical appearance-nya, terus kemudian struktur tubuhnya ya, kemudian, perilakunya, ya, kemudian kebersihannya, tinggi badan, kecenderungan IMT-nya, dan tanda-tanda vital. Ini ya, body mass index, apakah dia cenderung underweight, kalau kurang dari 18 atau kurus atau normal, overweight, kemudian ini Asia Pasifik ya biasanya. Overweight kelas 1 30 sampai 34, overweight kelas 2 baru obesitas. Ya kalau yang terbaru overweight sama obesitas 1, obesitas 2 ya, di atas 30 ini udah masuk obesitas ya. Boleh, Anda pakai kategori apa aja,
diperlukan. Kenapa? Semakin obesitas, penyembuhannya semakin lambat kalau ada luka ya. Semakin underweight, wah kemampuan daya tahan tubuhnya juga harus diperhitungkan ya. Jadinya nanti ada masalah nutrisi harus kita kejar. Karena penyembuhan pasien itu salah satunya adalah dengan nutrition intervention. Nah, ini video pemeriksaan general survey, nanti saya share slide-nya, teman-teman sudah banyak ya bagaimana alur melakukan general survey, tapi ini tidak salahnya untuk, dilihat kembali selain dari, buku ya yang, menjadi standar dalam, eee, general survey dari nursing skill. Mungkin itu saja dari saya, ada pertanyaan? Oke, 9 menit lagi ya sampai jam 12. Kecepatankah atau sudah dipahami? Karena kalau yang reguler 2024, hari Senin udah ngebahas ini ya, pemvis juga kalau nggak salah. Silakan yang RPL, Izin nurse, ya silakan. ya maaf Dengan saya siapa? dengan dia nurse, maaf off cam ya Mhm, nurse. Nurse mhm, kan tadi kan ada suara-suara normal dari beberapa organ. Saya kan belum pernah praktikum ya nurse. Nanti waktu di mhm. labnya tuh, di pantomnya tuh suara-suara normal tersebut apakah terdengar atau tidak gitu nurse? Terima kasih. Kalau boneka enggak, teknik pemeriksaan fisiknya, phantom kita nggak menggambarkan adanya perubahan, biasanya ke OP atau apa disebutnya, ke orang pengganti, apa bahasa resminya apa, Mas Wilda? Kok jadi lupa ya? Aduh saya lupa ya. Jadi ya ke temennya gitu, kita saling, periksa. Biasanya kalau di PKD itu antar teman, jadi bermain peran ya, yang satu jadi pasien. Nah kalau Phantom lebih ke arah yang tindakan invasif ya, tapi kalau Pemvis, general survei, teman-teman bermain peran untuk berani bertanya dan tahu jawabannya. Jadi kalau teman-teman merawat pasien masalah pernafasan gitu ya, gangguan pernafasan, ya jangan sampai nggak tahu apa yang ditanya, ya kan ada kata kuncinya ya, kemarin kita sudah bahas, misalnya, "Sudah berapa lama Pak sesak?" Gitu. Sesak tuh indikasinya apa? Kalau kita ngomongin sesak, pathway-nya tuh ada masalah 3 ya kan? Ventilasi kah, ada masalah perfusi kah, atau ada masalah difusi. Nah, sampai mana nih sesak itu kan perilakunya, tapi penyebabnya apa itu yang harus kita identifikasi, kita diagnostik. Oh ternyata ada masalah hiperkapnia, hipokapnia ya, mungkin dia habis mendengar kabar buruk gitu kan, dia anxiety, ya bisa aja dia sesak, tapi itu penyebabnya ventilasi karena psikologis, stres ya, jadi tubuh dalam kondisi ya kita tenangkan. Tapi ada yang dari, phlegmnya nggak bisa dikeluarkan dari jalan nafasnya atau asma ya. Dia ada obstruksi di jalan nafas, bronkial. Makanya suaranya, "Kih, nih," sesak juga dia. Nah, itu kan berarti ada masalah jalan nafas diagnosisnya, keperawatannya ya, masalah keperawatan. Sama-sama sesak nih semuanya, tapi kan beda. Yang satu anxiety, yang satu jalan nafas, yang satu misalnya edema paru, beda lagi dia. Masalahnya di alveolus, sudah masalah difusi, pertukaran gas ya. Ada lagi, masalahnya apa, pneumothorax ya, perbedaan tekanannya tuh sama karena ada udara di pleuranya sehingga, tidak ada perbedaan tekanan, ya pasiennya malah, nggak napas ya, nggak bisa inspirasi-ekspirasi, akhirnya harus WSD gitu kan misalnya. Itu kan penyebabnya beda, gitu. Ya jadi kalau di lab untuk saat ini, hanya untuk invasif ya, sementara perbedaan suara yang ditemukan, kalau PKD masih fisiologis ya, jadi, antar teman bisa difasilitasi, gitu. Tapi kalau udah medikal bedah biasanya udah gangguan, ya. Jadi, targetnya mencari suara nafas tambahan tuh nanti ya, atau di semester bawah bisa ya. Enggak deh, ini setara ya 2024, ini sembari ya. Jadi Anda harus tahu normalnya, kalau normalnya udah paham, ya masalah gangguan sudah bisa ditemukan. Gitu, terjawab? Oke Jadi baik tolong nurse. ya, jadi ini PKD ini dia berkesinambungan ya, tolong konsep-konsep tadi ya, harus dipahami.
konsep pola nafas, bersihan jalan nafas, kemudian pertukaran gas, atau nanti konsep nutrisi, pencernaan atas itu kan ada KD-nya ya kalau nggak salah, di mata ajar yang lain. Ada lagi? Lima menit lagi? Iya, silahkan rekan-rekan mahasiswa kalau masih ada lagi yang mau ditanyakan, karena memang terkait pemeriksaan fisik ini nanti akan kita praktikkan juga ya, Nasdika ya, pada saat Hmm. kita di laboratorium. Dan harapannya, Hmm. rekan-rekan mahasiswa sudah ada bekal nih dari yang sudah disampaikan oleh Nasdika, bagaimana sih melakukan pemeriksaan fisik, terutama prinsip-prinsip dasarnya ya, Nasdika ya, karena kan pada dasarnya semua Hmm. baik dari kardiopulmonal, neuro, dan Hmm. seterusnya itu akan sama untuk Ya. prinsip dasarnya. Silahkan, masih ada waktu 4 menit lagi kalau ada yang mau ditanyakan. Mumpung ada Nasdika, karena Nasdika adanya bukan di kelas lain ya, jadi adanya di kelas apa ya, saya jadi lupa ya, Nasdika di kelas itu, sirkulasi respirasi, ini ketemu bukan gue di sama Andra. PKD Oh, Nasdika kan E. di kelas E, Nasdika ada di kelas E. Di kelas E. Jadi ini gabung sama RPL nanti Betul, PKD-nya? jadi Oh, sekarang ini reguler dan iya. RPL. Oh Karena biar gitu. sekalian narasumbernya, biar nggak 2 Oh, kali tapi nanti narasumbernya ngomong. pisah kan Ya, waktunya nanti akan kan? pisah. Yang Kalau Andri yang reguler nanti heeh. di hari Kamis, kalau Oh. RPL di hari Jumat. Oh, oke oke RPL oke. nanti dengan Bu Riri, ada Nas Anggri, ada Nas Andri. Cia. Oke oke oke. Iya iya iya. Ya, saya rasa semua fasil udah expert-expert semua ya. Silahkan Anda saat di lab tuh benar-benar sebagai ya laboratorium tuh sebagai ini ya, percobaan apapun ya. Jadi silahkan dieksplorasi, alat yang nggak ada disampaikan, ataukah tidak memenuhi CPL teman-teman, dipersilahkan. Iya, Tapi jangan jangan nggak latihan gitu ya, karena betul. sayang gitu. Betul, Nas Dika. Karena ini juga bekal ya Mhm. nanti untuk pada saat Mhm. untuk profesi, Mhm. Iya. apalagi pada saat OSCE ya. OSCE ini juga Mhm. sangat membantu. Mhm. Buat persiapan profesi biasanya. Kalau profesi kan udah satu pasien, satu mahasiswa ya, jadi tanggung jawabnya udah lebih banyak gitu. Betul. Ya mungkin nggak ada lagi yang mau bertanya? Oke, siap. Saya rasa, mmm, ya mudah-mudahan dipahami ya, ini nggak ada pertanyaan, tapi, insya Allah sih saya yakin, eee, teman-teman bisa memahami gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan bisa saya tutup, terakhir dari saya apa, narsumnya terakhir dari saya kan ya? Betul betul, Mas Mas Wilda, Dika. oke. Mungkin itu aja Mas Wilda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Dika atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Semoga rekan-rekan mahasiswa semakin tambah segar ya Mas Dika ya. Karena sebenarnya ini penyegaran ya, walaupun sebenarnya sudah dipelajari untuk pemeriksaan fisik, Masalahnya tapi ini ada jadi underrated gitu. iya Yang tadi yang betul. saya bilang, nggak mau meriksa ulang gitu ya. Udah yang penting maunya ngasih obat, infus, tapi nggak di-double check lagi nih. Ya kemarin soalnya pas bimbingan PKD ya itu ya, pasiennya tumor paru kanan bahkan ya, nggak tahu nih, Pak, kalau nggak diperiksa itu soalnya udah redup loh, bener nggak? Tapi udah di CT scan, bener nggak? Bener Nas, tampak, nodul di paru kanan. Nah, tapi kan kalau kita ini jadi ingat ya kolaborasi sama dokter, "Ya Dok, di kanan." Betul. Nah, di kirinya ternyata udah ada rongki, wah kan jadi ya kenapa nih, pasiennya jadi lama, makanya makin infeksi, datang dengan penyakit non-infeksi, dirawat 3 hari jadi penyakit infeksi ya. Itulah Iya iya. serunya ya. Jadi, tolong jangan karena udah ada gold standar gitu kan, udah di ronsen, udah di CT scan, tapi, eee, nggak mau melakukan pemvis. Ya, Padahal pemvis tadi untuk data kita nih bikin swab gitu. betul. Dan itu sangat penting ya Mas Dika ya, dan itu akan melekat pada Mhm. diri kita sebagai perawat ya. Mhm. Sama tadi Mhm. seperti yang disampaikan oleh Mas Adam terkait proses Mhm. keperawatan. Good 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 good. Sip sip. Ya. Baik Mmm, rekan-rekan mahasiswa, karena waktunya juga sudah pas di jam 12, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Mungkin kita makasih Mas berikan dulu Wilda. reaction ya, reaction ke
Nasdika memberikan reaction secara manual gitu ya. Oh gitu. Oke, thank you, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di lab nanti Kamis pekan depan ya. Betul, ya. Terima kasih Nasdika, Sama-sama, selamat Sida. siang. Terima kasih, dari rekan-rekan mahasiswa semua. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nas. Terima Makasih, Nas. kasih.